Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Tugasku, berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku, berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku Selamat pagi anak-anak hebat, anak-anak luar biasa, SMA Immanuel Batu. Shalom, gimana kabarnya pagi hari ini? Puji nama Tuhan, kiranya kasih dan kesehatan yang berasal dari Allah terus menyertai kita. Oke, sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan di pagi yang indah ini Bapa. Kami boleh membuka mata kami Bapa. Kami punya kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya melalui pujian kami, penyembahan dan pengagungan
boleh menyukakan hati-Mu Tuhan. Terlebih di pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur ketika kami mempunyai kesempatan lagi untuk kami boleh mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Mari Tuhan, Kau yang akan mempersiapkan hati kami, buka hati kami Tuhan, lembutkan hati kami agar kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Dan kiranya Tuhan, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang hidup. Dan kiranya Tuhan, firman yang kami boleh dengarkan Tuhan tidak lalu begitu saja, tetapi kami boleh menjadi rema dalam hidup kami, dan kami Tuhan boleh mengaplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, di pagi hari ini judul renungan kita yaitu karakter Kristus yang peduli dengan sesama. Nah, bacaan kita terambil dari Filipi 2 ayat 2 sampai dengan yang ketiga. Beginilah bunyi firman Tuhan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, teknologi seharusnya semakin mempermudah kita dalam berhubungan dengan orang lain. Nah, tetapi yang terjadi seringkali sebaliknya. Kita tidak lagi menganggap penting untuk bertemu, karena toh bisa digantikan dengan telepon atau chat, yang dalam karakter diusahakan sesingkat-singkatnya agar lebih hemat. Nah, jika dulu kita memilih untuk bertemu atau memberi ucapan secara langsung pada momen-momen khusus atau tertentu, nah sekarang email, jejaring sosial, ataupun telepon genggam bisa menggantikan semua itu. Nah, bahkan kepada orang yang tinggalnya tidak jauh dari kita. Nah, manusia menjadi semakin individualis dan egois. Akibatnya, dunia menjadi semakin dingin dan jauh dari kesan hangat. Nah, tanpa sadar, kita orang percaya malah ikut-ikutan terkontaminasi dengan kecenderungan duniawi. Seringkali kita membangun kubu-kubu, mempertegaskan garis batas perbedaan, dan tidak lagi peka terhadap kepentingan orang lain. Nah, mungkin di rumah kurang peduli dengan orang tua, saudara, atau di sekolah kurang peduli dengan teman ataupun guru. Nah, ketika kasih itu seharusnya bisa menjangkau orang asing atau bahkan musuh sekalipun. Tapi saat ini yang terjadi justru jauh dari itu. Nah, bahkan untuk peduli kepada orang-orang terdekat sekalipun sudah merupakan suatu yang sulit bagi kebanyakan orang. Dunia memang cenderung untuk terus membentuk manusia untuk bertambah egois dan lebih mementingkan diri sendiri di atas segalanya. Orang terus merasa kekurangan dan merasa perlu terus menimbun. Mereka mengira bahwa kebahagiaan dan keamanan tergantung dari berapa besar harta yang dimiliki. Maka tidak heran ketika kita mendengar bahwa banyak orang yang berkata dengan mudahnya, jangankan mengurusi orang lain, untuk diri sendiri saja belum cukup. Nah, dunia boleh saja semakin cenderung kepada gaya hidup individualisme dan egois itu. Nah, tetapi lihatlah apa kata firman Tuhan yang berbicara sebaliknya. Filipi 2 ayat yang kedua sampai dengan yang ketiga yang sudah kita baca tadi. Sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Nah, itu menggambarkan panggilan untuk bersatu dan bertindak bersama-sama. Nah, selanjutnya, lihatlah bahwa kita pun diminta untuk bersikap rendah hati dengan mengedepankan atau mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri kita sendiri. Sesungguhnya ini merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh orang-orang percaya. Nah, karena kasih yang kita miliki seharusnya mampu membuat kita untuk peduli kepada orang lain dan tidak berpusat pada kepentingan diri sendiri. Menyikapi kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan diri sendiri
jika kita masih terus bersikap egois dan tidak peduli kepada orang lain. Nah, bagaimana mungkin orang lain bisa mengenal pribadi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita dengan benar? Peduli dengan orang lain seringkali tidak cukup hanya sebatas kata-kata, tetapi sebuah perbuatan pun diperlukan untuk membantu orang secara nyata. Nah, kerinduan untuk memberi bukanlah tergantung dari seberapa besar harta yang kita miliki, tetapi seberapa besar kepedulian kita terhadap penderitaan orang lain. Dan seringkali tidak perlu jauh-jauh untuk itu, karena di sekitar kita pun ada banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Dan oleh karena itu, kita harus mengasihi siapapun yang menderita dan membutuhkan pertolongan. Bagaimana caranya dan apa pedomannya? Jawabannya hanya satu, yaitu Yesus. Dia telah memberikan pedoman yang baru melalui teladan dirinya. Lihatlah apa yang dilakukannya dalam setiap pelayanannya. Ia menemui, bergaul, dan membantu orang-orang susah. Dan secara mengejutkan, dia telah berkata, "Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untukku." Yesus solider dan mengidentikan dirinya dengan mereka yang menderita dan terhina. Jika kita ingin berbuat untuk Yesus, datanglah, temuilah dan kasihilah mereka yang menderita, mereka yang miskin dan terhina. Jangan biarkan mereka sengsara, padahal kita dapat menolongnya. Yesus akan tersenyum bahagia atas setiap perbuatan baik umatnya kepada kaum menderita. Nyatakan kasih Kristus kepada dunia melalui perbuatan nyata untuk menolong orang lain. Amin untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang baik, kami mengucap syukur di pagi hari ini Tuhan, ketika kami boleh mendengarkan sabda-Mu. Kiranya firman yang kami dengarkan Tuhan tidak lalu begitu saja, melainkan boleh mendiami hati kami, terus menguatkan kami, dan terlebih Tuhan, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan, di pagi hari ini Tuhan mampukan kami, untuk kami boleh peduli dengan orang lain, kami boleh mengulurkan tangan kami untuk menolong dan membantu sesama kami yang membutuhkan Tuhan. Kami tidak memandang berapa besar harta yang kami miliki, tetapi seberapa besar peduli kami terhadap orang lain. Lahirkan terus di hati kami untuk peduli dengan orang lain, Tuhan. Ringankan tangan kami untuk menolong sesama kami. Bukalah mata kami untuk tidak menutup mata terhadap sesama kami, Tuhan. Mampukan kami. Dan ampuni Tuhan ketika kami seringkali masih jauh daripada-Mu, Tuhan. Seringkali kami masih menutup mata, menggenggam tangan kami, dan menutup hati kami untuk kami boleh menolong orang lain, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Di pagi yang indah ini, Tuhan, kami anak-anak-Mu akan belajar. Mari Tuhan, Kau yang akan berkati kami, berkati guru-guru kami, Tuhan. Kiranya Kau yang memberikan kami akal budi kepandaian yang berasal daripada Engkau, Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang kami pelajari pagi hari ini boleh bermanfaat untuk kami ke depannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Bapa aktivitas kami dari pagi hingga siang nanti, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.